Iya, Bang. Ade Armando itu dia pernah dipukulin sama orang Islam. Nah, orang yang mukulin itu sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Oh, yang Akbar. itu yang lagi tahun berapa itu kayaknya? Makanya kalau orang teriak Allahu Akbar, kenapa dia itu jadi beringas? Kenapa Tambah dia nggak tua. jadi lembut gitu loh? Kenapa? Karena tampak ganas tuh bang. Iya, makanya saya bilang itu jangan-jangan arwah setan masuk ke dalam dirinya. Gimana nih? Loh iya. Makanya menjadi pertanyaan siapakah Allah ini? Begitu loh. Kenapa setiap disebut-sebut namanya, orang yang menyebut namanya itu hawanya ingin jadi seorang Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. pembunuh. Makanya bang, beda bang, ajaran Yesus beda, ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, setelah Anda mengetahui yang seperti itu, Bang, kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Karena keyakinannya saya masih di situ sih. Iya. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan sih, Bang, ya. Iya betul. Yang nonton channel saya itu sudah kita banyak. Harus teliti dulu toh yang mana. Selama Edis TV muncul sih sering-sering ikut tentang Muhammad menikah di bawah umur. Aku kaget sih. Iya, banyak orang Islam tidak tahu itu, Bang. 99% orang Islam tidak tahu bahwa nabinya menikahi anak di bawah umur. Seandainya peristiwa ini diketahui oleh banyak orang Islam, nanti takutnya orang Islam habis. Saya salut sih sama Islam. Mereka kuat-kuat imannya begitu. Dan cepat-cepat. Karena tidak mengetahui apa itu agama Islam. Seandainya mereka mempelajari agama Islam, maka pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat pula. Ya begitulah bang. Kalau gitu, saya cuma pengen bicara aja sama abang tuh. Apa itu? Kalau agama yang paling lama itu Islam atau Kristen? Agama Islam itu baru ada, baru muncul atau baru dikarang oleh Muhammad di abad ke-7. Sebelumnya nggak ada agama Islam. Cuman ketika agama Islam muncul abad ke-7, semuanya diklaim sebagai Islam. Adam Islam, Musa Islam, Daud Islam. Ya karena yang ngomong Muhammad. Tapi kalau di buku-buku sejarah, mereka itu Tuhannya cuma satu. Tuhannya cuma satu. Iya, jadi bingung yang mana yang Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar? Yang jelas Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Jadi Tuhan yang mana bang? Coba. Muhammad mengklaim bahwa Tuhannya Musa itu adalah Allah, betul? Sementara Musa itu bukan orang Arab, betul?
Heeh. Nah, bagaimana mungkin Musa pernah mengucapkan kosakata itu? Tuhannya itu, sedangkan dari mulutnya aja tidak pernah keluar kata Allah. Makanya ketika nabi-nabi di dalam Taurat, di dalam Bible, di dalam Injil, masuk ke dalam agama Islam, dimasukkan ke dalam Al-Quran, itu udah dirinso dulu. Nabinya udah dirinso. Dimasukin mesin cuci dulu jadi Islam. Oh iya. Oke bang, kalau gitu. Makasih ya bang. Ya, Atas- sama-sama bang, sama-sama. Atas Ya, ini, semoga Anda memperdalam lah. Semoga Anda memperdalam. Nanti kalau Anda sudah memperdalam, nanti pasti Anda tahu sendirilah yang mana yang benar, seperti itu. Assalamualaikum bang. Oke. Jangan mengucapkan salam kepada saya, ini gimana? Dilarang dalam agama Islam. Oh, oke kalau gitu selamat Iya. siang. Salah terus kan dari tadi kan? Oke. Saya turunkan dulu ya, Bang. Ya, Insya Allah ya. Saya turunkan. Nah, itulah teman-teman ya. Banyak umat muslim itu tidak mengerti atau tidak mengetahui ajaran agamanya, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Nurdin saja. Nurdin saja. Ya, selamat malam, saudara. Selamat malam. Selamat siang, Nurdin saja. Oke, selamat siang. Baru mengucapkan kata-kata saja. Sudah nampaklah kekusutanmu, Edis. Hari ini siang bolong kayak gini tuh dibilang. Baru saja kau mengucapkan, baru pertama mengucapkan kata-kata. Sudah nampak kekusutan. Kekusutan, oke. Iya. Kau akui enggak itu? Kau mau bilang selamat malam, kau bilang. Nggak nampak kau matahari begini, apa? Karena waktu kita nggak sama, botol. Waktu kita tidak sama. Nggak kau lihat ini gelap ini. Ya makanya nggak sama. Kalau dalam otak itu mikir, kalau punya akal dan pikiran dia mikir. Ya sudah. Kenapa sih Nurdin? Tenang dulu Nurdin. Tarik napas dulu. Enggak, yang perlu ditenangkan kau gitu. Karena apa Tarik namanya? sebentar, Nurdin. Pikiranmu dan akalmu enggak jalan. Tarik napas dulu. Iya, kau bela diri. Hembuskan. Karena waktu kita nggak sama. Oke. Pintar kau bela diri. Seharusnya kalau kau gunakan akalmu, kau mikir. Nih orang di mana? Harus bagaimana? Oke. Ya sudah, sekarang apa Jadi yang inilah mau kamu para sampaikan? teman-teman sekalian, ya, Nurdin. terutama yang Muslim yang ada di Komol Iya, ini. apa mau kau sampaikan Nurdin? Inilah istilahnya manusia yang selalu dipuji-puji oleh Oten ini. Edis hebat, Edis hebat. Ini dia orangnya. Terus? Iya kan? Terus? Dengan pertanyaan yang barusan ada tadi yang nanya, kapan Islam ini mulai? Abad ke-7. Siapa yang ngarang? Muhammad. Oke, terus? Udah bisa saya jawab? Apa? Udah bisa saya jawab? Jawabannya udah tahu, udah ada perlu kau jawab, udah tahu itu jawabannya. Memang Dari Islam, ungkapan memang kau Islam seperti ada, tadi, memang Islam kalau ada abad kau mau keberapa? menjawab, jawabannya udah ada, nggak perlu, udah tahu Kan orang. ngomong terus kan panik Iya. kan sudah saya Memang bilang itu bukan teman-teman. masalah panik. Ketika Islam dan Kristen berdiskusi, Rumusan yang ada Islam dalam akan ngomong kepala terus. memang itu. Kau Kalau ngomong Islam terus. ditanya bubar Kalau agama itu sudah, bubar. Kalau sudah apa yang kau inginkan itu, paling-paling nanti turunkan, nggak bisa diskusi. Ini udah tahu orang, dia udah kenal. Masalahnya kamu ngomong terus gimana? Ya iya, sama seperti begitu. Kalau udah terhimpit, ya kan? Apa yang ingin kau apakan itu? Saya tidak pernah ngomong. Ketika saya ngomong terus, ketika kamu ngelantur kemana-mana, lari Ya ke sana, sama, lari ke ngelanturnya sini. sama ngelanturnya dengan isi batok kepalamu. Ngamuk dia. Kau nggak paham Islam itu artinya apa? Oke, baik. Iya, Musa bukan orang Arab. Kapan dia ngomong dari mulutnya Allah? Oke. Nah, itu bukankah karena isi Al-Quran batok mengklaim kepalanya bahwa nggak paham Musa dia. itu memanggil Arti Tuhannya selamat dengan itu nggak paham, makanya seperti itu Kan ngomong terus kan? jawabanmu. Ngomong terus kan? Ngomong terus Lah dia. iya. Udah ngomongnya.
Sudah? Apa lagi nih yang mau kau sampaikan ini? Pernahkah dari mulut Musa itu keluar memanggil nama Allah? Kau pernah dengar Musa itu? Apa? Aisyahnya Iya. pernah tahu Musa itu Emang Musa ngomongnya itu orang bahasa apa? Pernah tahu kau Musa itu orang apa? Pakai Musa bahasa orang apa Musa itu Ibrani. sehari-hari? Hah? Dia orang Ibrani, orang Yahudi. Lah itu tadi. Iya kan? Nah, ketika Musa itu adalah seorang bangsa Yahudi, orang Ibrani, pernahkah keluar Betul. kata Allah dari mulutnya? Tentu dia menggunakan menyebut nama Tuhan itu dengan bahasa dia. Kenapa Quran memfitnah bahwa Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, botol. Kalau begitu, Itu sedangnya Al-Quran itu kenapa bahasa umat Arab, Muslim kan? mengklaim bahwa Tuhannya Musa Untuk yang bernama maha Allah? kuasa itu, yang sebawa yang maha kuasa itu Udah menggunakan bahasa Arab. ketahuan dia, teman-teman. Ketahuan dia. Iya. Ya sudah. Ketawa Ya lah kau sudah. dalam kebotolan Di dalam Edi. Quran, Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah, betul? Ya Allah, kapanlah sehatnya otakmu ini, Edi? Nah, kan ditanya apa? Meninggal dunia. Meninggal dunia kau, Edis. Belum Ya juga lagi sudah. sadar kau gunakan otakmu. Betul atau Musa tidak? memanggil nama Tuhannya itu tentu dengan bahasa dia, botol. Kenapa Quran Yang bilang dalam Allah? Al-Quran itu disebut Allah karena bahasa Arab, bodoh. Ya sudah, berarti aslinya apa? Apa? Aslinya apa? Tanya sendirilah. Nah, tanya Kalau sama sendiri. orang Arab, bilang nama Tuhannya itu Allah. Berat, saudara-saudara. Memang berat lah isi kepalamu kusut, Edis. Lalu kenapa umat Kalau Muslim sekarang orang mengklaim Arab dalam mengklaim bahwa bahasa Tuhannya Al-Quran, Musa, namanya menyebut Allah. nama Tuhan yang Maha Tuhannya Kuasa Daud, itu Allah, botol. Biar ku Tuhannya ajarin kau. Yahya Allah. Tuhannya Iya, kau- apa? Zakaria Allah. Semua Allah dibikin. Sosok Memang pintar kau. kalian ini agama blender. Ya sudah, sekarang saya Terus tanya. saja. Terus saja Kenapa? biar orang-orang yang di bawah ini tahu kekusutan otakmu. Pelan. Kenapa Iya. Quran memfitnah bahwa nama Tuhannya Musa adalah Allah? Udah? Bingung ya. Udah. Nah, ini Kenapa Quran fitnah bahwa Tuhannya Musa namanya Allah? Sudah? Dah. Itu pertanyaanmu. Tadi kan udah kutanyakan, Musa orang apa? orang Ibrani. Tentu dia menyebut nama Tuhannya dengan bahasa dia, bahasa Ibrani. Iya, kenapa Jelas. Quran fitnah bahwa Tuhannya namanya Allah? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, bodoh. Iya, kenapa difitnah jadi bahasa Arab? Kenapa? Dia menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan bahasa Arabnya. Kenapa Allah diterjemahkan? Kenapa nggak bahasa aslinya? Masa nama diterjemahkan? Misalnya namamu Nurdin, terus kamu pergi misalnya ke Malaysia, masih tetap Nurdin. Kamu pergi ke Filipina, tetap Nurdin, betul? Tidak mungkin kamu ke Filipina berubah jadi Joko, betul nggak? Betul atau tidak? Coba cebok. Dunia. Coba saya ulangi satu kali lagi. Malam. Dengar. Musa, Nggak, biar aku jelaskan orang cebokan Ibrani, batok kepalamu. pelan-pelan. Kita ulangi dulu Nurdin, pelan-pelan. Kita ulangi dulu ya. Cebokan Kita batok kepalamu rekonstruksi. biar kau paham. Rekonstruksi Jangan dulu kau kita ya. ngotot dengan kebodohanmu, kawan. Dengar, kita rekonstruksi dulu. Ya. Musa seorang Kenapa Ibrani. Al-Quran Tuhannya Musa disebut dengan nama... Iya, karena Al-Quran itu bahasa Arab menyebut Ya, yang kenapa Maha Kuasa diterjemahkan? itu. Siapa yang Bukan manusia yang menerjemahkan? dituhankan oleh orang-orang yang tolol. Tentu dia Udah mulai kenyang. Sebentar. Kenapa Quran menerjemahkan Tuhan yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan jadi Allah? Jalan ceritanya gimana? Karena kau tidak paham, makanya seperti itu pertanyaan. Masa karena saya tidak paham? Bahkan saya belum lahir. Ketika Quran itu ada, saya belum lahir. Kok bisa karena kebodohan saya? Dia pun tidak paham. Nah, saya jawab. Gini. Yang jelas zat yang Sebentar. Maha Kuasa, Jangan yang Maha bahas Pencipta, Nah, saya yang tanya tidak kenapa serupa namanya dengan berubah jadi makhluk, Allah. itu sesembahan orang yang benar. Musa Kenapa namanya berubah jadi Allah? menyembah Tuhannya. Sebutnya tentu dengan bahasa gini dia. aja. Sekarang gini. Orang-orang Quraisy di zaman Muhammad
para penyembah berhala itu, mereka sudah menyembah Allah, betul? Kemana-mana nih pertanyaan kau ini, Edis? Enggak, biar kita ketemu dulu. Sebenarnya Allah itu adalah Apa nih Tuhan. yang kau inginkan sebenarnya? Tenang dulu, tenang. Sebenarnya Klaim Allah Al-Quran, itu, Nurdin, klaim nama Tuhannya jangan Allah. panik, jangan menunjukkan kepanikan. Karang-karang Nabi Muhammad. Kau yang Tenang, panik. tarik napas, Yang panik. Kau melebar-lebar hembuskan kemana? napas, Iya. tenang, tarik napas lagi. Hembuskan napas, Edis. Cuci Hembuskan batok napas. kepalamu biar kau waras. Oke, baik. Lama kau tidak waras. Kita pecahkan pasti masalah seperti ini ya. inilah. Kita pecahkan masalah ini. Dengar. Selagi masih Musa kusut tidak pernah isi memanggil dalam batok nama kepalamu Tuhannya seperti dengan panggilan inilah kau, Edis. Allah. Musa Yang tidak pernah Islam memanggil di nama bawah Tuhannya yang dengan ada panggilan di Allah. Komando inilah Sementara manusia yang Muhammad dipuji-puji oleh bersama orang dengan Oten. orang-orang Oleh para Oten. Quraisy, para penyembah berhala, mereka di Oleh situ para sudah Oten menyembah yang Allah, betul? dipuji oleh Oten inilah manusia ini yang ngomong kusut terus, nih, isi ngomong dalam terus, batok ngomong kepala. terus, ngomong terus. Iya. Dia Yang saya bangga. maksudkan begini, Nurdin. Dia Artinya hebat. Muhammad Hebat dari membuat, naik, mengklaim, hebat ngomong terus dari nih. UAS, Udah mulai hebat panik dari Haji ya. Hidayat. Panik. Kenapa Muhammad membuat Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya Bani Quraisy penyembah berhala, menjadi Tuhannya Musa? Meninggal dunia. Udah kau tidur dulu di bawah, Nurdin. Udah kau tidur di bawah dulu. Tidur kau di bawah sana. Musa, Daud, Salomo, semua itu tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Allah. Nggak pernah. Karena apa? Nih, membuktikan secara logis tanpa dogma. Caranya gini. Anda pergi ke Korea Selatan. Oke? Coba bilang, Presiden Korea Selatan bernama Joyo Kusumo Hadiningrat gitu. Ini udah kelihatan bohong. Kenapa? Mana ada di Korea Selatan nama Hadi Kusumo Joyoningrat. Itu udah jelas-jelas nama Jawa. Udah jelas-jelas nama Indonesia. Dari mana kamu bilang di Korea Selatan Hadi Kusumo Joyoningrat? Ngarang beda. Sama seperti itu. Daud, Salomo, Musa, Zakaria, Yahya, itu semua tidak ada yang orang Arab. Tidak pernah keluar dari mulut mereka, Allah itu nggak pernah keluar dari mulut mereka. Buktinya apa? Di dalam kamus bahasa Ibrani, bahasa yang Daud berbicara dengannya, bahasa yang Zakaria berbicara dengannya, tidak ada kosakata Allah. Sekarang kalian halu mereka panggil-panggil Allah. Makanya saya bilang, kenapa Tuhannya Bani Quraisy yang namanya Allah itu, ya kan, ditempelin jadi Tuhannya nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ini kan yang saya katakan nekat yang nyata. Ya, silakan. Kita kasih naik lagi Muslim ya. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Salvia, sebentar. Salvia Rapha. Salvia Rapha. Ya, Salvia Rapha. Apakah Anda seorang muslimah? Halo, Salvia Rapha. Kita masih tunggu ya, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Saya ucapkan makasih. Salvia Rafa. Macet, teman-teman. Macet. Halo. Oh, Zahra lagi tadi. Zahra. Oh, selamat siang. Zahra Janda. Zahra Janda tapi profil wanita tapi suara pria. Ya, Zahra Janda, silakan nyalakan kamera. Bentar. Ini wajib banget buka kamera. Ya soalnya kamu saja nggak jelas, namamu Zahra Janda.
ternyata kamunya pria. Lagian kalau namanya kenapa harus ada Zahra jandanya? Ya Muslim Bang. Ya. Kenapa namamu Zahra janda? Siapa itu? Gak penting buat dibahas kan kalau itu mah. Bukan gak penting, Anda ini mencurigakan. Ya kan gak penting juga kan. Iya. Ya, seperti inilah teman-teman kelakuan orang Islam nih. Seperti ini ya, ini persis seperti ini. Ya kan? Nama Zahra janda, buka baju, ngerokok. Wah, syahadat masuk surga, betul? Betul. Syahadat masuk surga, betul? Enggak, kita bilang. Sebentar dulu saya tanya. Kalau Anda mengucapkan syahadat, Anda masuk surga, betul? Saya tidak mau udah mulai meragukan agama Islam. Saya tuh tidak mau berdiskusi tentang itu. Sebentar. Zahra, sebentar. Anda Muslim? Ya, terus? Oke. Betul tidak? Apa kunci surga? Saya tujuan mau naik ke sini ada satu tujuan. Tadi apa kan udah. Sebentar saya tanya. Apa kunci surga menurut agama Islam? Saya tidak ada buat ngomong ke situ. Saya cuma udah mulai ragu-ragu tentang tadi yang situ sampaikan. Tadi Komal sama orang-orang yang tadi udah naik kan. Enggak, sebelum kita ke situ sebentar Bang ya. Apa kunci surga menurut agama Islam? Kalau disebutin satu persatu itu ada banyak. Enggak, kunci surga itu mengucapkan kalimat syahadat. Iya, ada banyak. Cuman kita udah kan banyak bagaimana? Kunci surga itu adalah kalimat syahadat. Jadi walaupun seperti Anda ini, walaupun namamu Zahra janda tapi Anda pria. Sekarang saya pengen nanya ke situ. Walaupun Anda tiap hari mencuri, berzina, Anda tetap masuk surga. Yang penting mengucapkan kalimat syahadat. Yang saya di situ apakah udah benar? Apakah situ udah kalau mendalami omongan Anda itu? Kalau itu mau menyangka ke saudara? Enggak, itu kan menyampaikan dengan karangan cerita sendiri kan. Apakah situ udah merasa benar? Apakah situ udah merasa benar? Maksudnya bagaimana? Nah kan tujuan saya naik ke sini apa? Coba boleh didengar dulu gak sama situ? Ya sudah, silakan. Namamu aja nggak jelas, Zahra janda. Silakan. Itu kan tadi mengklaim tentang pembicaraan tadi tentang soal kayak lebih tepatnya saya tadi mendengarkan gitu ya kan. Lebih tepatnya di situ tuh kayak pansos tuh guys sih, rasis gitu. Yang mana? Kasih contoh dulu, yang mana? Pokoknya saya dari kemarin tuh udah pokoknya terus yang mana? Kasih contoh spesifik. Kayak contoh yang tadi itu, yang apa? Yang Nordin tadi. Kenapa Nurdin tadi? Kenapa? Yang kayak pembicaraannya tentang kayak ke Musa, terus ke tentang apa tadi tuh ya? Aduh, udah, kamu dibawa dulu sana. Aduh. Gimana ini teman-teman? Yuk. Nggak jelas aja ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Mazilas. Oke, ini tadi yang kita naik tadi Mazilas tadi. Mana kemana? Mazilas. Oh hilang. Oh ini udah. Mazilas. Sabar ya. Tadi saya lihat namanya Mazilas mana? Mazilas. Oh sudah hilang, sudah turun. Kita kasih naik ada mau. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat
luar biasa. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara